Halo semuanya, kami dari tim Maniak akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami membuat media interaktif berbasis web sebagai pengenalan bangun ruang kepada peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini adalah anggota saya. Nah, yang pertama saya sendiri, yaitu Maria Christi Emanuela Sina sebagai ketua, dan teman saya ada nama Astuti Elsieli sebagai anggota 1, dan yang satu lagi adalah Ruth Yuni Kartika sebagai anggota yang kedua. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Oke, masuk ke latar belakang pembuatan media kami. Latar belakang kami yang pertama dari keadaan pendidikan dan juga keadaan yang ada sekarang, yaitu adalah menyebarnya virus corona. Virus corona telah menyebar di dunia lebih dari 200 negara. Hal ini berdampak terhadap berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Pendidikan itu sendiri menurut Harsono adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Dari dampak menyebarnya wabah tersebut, Kemendikbud melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 menyebarkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar harus dilakukan di rumah atau daring atau biasa disebut belajar dari rumah atau BDR. Secara positif, akibatnya adalah siswa dapat belajar secara mandiri di rumah. Tetapi secara negatif, yang pertama, penyampaian materi kerap kali tidak maksimal. Banyak guru yang hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah ataupun memberi materi dari buku atau sekedar memberikan video pembelajaran saja. Kedua, tidak semua peserta didik dapat belajar mandiri. Hal ini menyebabkan siswa menjadi malas dan juga meninggalkan kebiasaannya untuk belajar, bahkan tidak membaca buku dan lainnya lagi. Yang ketiga, visualisasi dan pengimplementasian materi itu tidak optimal. Jadi siswa hanya membaca materi dan teori yang ada saja, tidak tahu secara jelas bagaimana penerapan dan juga gimana pengimplementasiannya di kehidupan sebenarnya. Untuk tujuan dan manfaat media inovasi kami, tujuannya adalah media ini bertujuan memvisualisasikan materi bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pembelajaran lebih variatif sehingga siswa-siswi mampu memahami materi bangun ruang secara efektif. Sedangkan untuk manfaatnya bagi siswa yang pertama, manfaat bagi siswa adalah meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat menggali potensi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya informasi untuk guru dalam menerapkan materi pembelajaran dengan media yang tepat. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu memanfaatkan media yang dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara optimal. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat media inovasi digital ini, pertama itu kita memakai Microsoft PowerPoint untuk menjabarkan materinya, kemudian kita susun. Setelah itu nanti kita pindahkan di Articulate Storyline dengan kita tambahin nanti gambar-gambar animasi bergerak-bergerak seperti itu. Terus untuk desain model pengembangan materinya itu ada 3. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, persiapan ini kita menyiapkan, mencari media yang paling cocok untuk nantinya bakal kita bikin sebagai media, inovasi digital. Terus kita cari materi yang nanti akan dimasukin ke media tersebut, yang nanti akan diajarkan ke peserta didik. Terus tahap yang kedua itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini menentukan dan menyusun materi ke dalam PPT, kemudian dimasukkan ke dalam Articulate Storyline 3. Nah, yang terakhir itu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah penyusunan media inovasi S-Maniak di dalam Articulate Storyline 3. Kemudian berikut tampilan media interaktifnya. Ya, ini pertama, ini adalah tampilan background dari medianya. Ya, namanya medianya S-Maniak. Nah, ini cover selamat datang. Kemudian di sini peserta didik bisa mengisi nama, mengetik nama. Kemudian setelah itu pilih avatar sesuai dengan jenis kelamin peserta didik.
Oke, misalnya namanya Adi, kita pilih ya avatar yang laki-laki. Oke, terus let's go. Oke, nah di sini ada petunjuk penggunaan, bisa dibaca sekilas, kemudian klik Ayo Belajar. Nah, di sini adalah tampilan menu utama. Menu utamanya itu ada 5, yakni bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung selaku materinya, materi inti, kemudian ada kompetensi, evaluasi, dan informasi. Pertama kita klik dulu, bangun ruang sisi datar. Ya. Nah, submateri dari bangun ruang sisi datar itu ada, ya, klik itu. Ke samping. Oke, nah submaterinya itu ada 4, ada kubus, balok, prisma, limas. Kita coba lihat yang kubus ya. Oke, tinggal diklik aja. Kemudian keluar seperti ini. Nah, ini ada materi, ada latihan. Kita klik yang materi. Nah, oke. Di sini juga ada subnya dari kubus, ada definisi, ada sifat-sifat, kemudian ada formula atau rumus dari si kubus itu. Nah, kita balik ke home utama ya. Di bawah ada menu, bawah, samping. Ya, tekan yang tengah. Oke. Nah, kita coba buka bangun ruang sisi lengkung. Oke, next. Yang biru, tanda panah samping. Ini hanya pengertian aja. Nah, ini sub materinya ada 3, ada kerucut, ada tabung, ada bola. Ya, coba kita klik yang kerucut. Nah, ini juga kerucut, ada materi dan latihan. Jadi setiap subbabnya ada materi dan ada latihan. Coba klik materi ya. Nah, ini juga ada definisi, ada sifat-sifat, ada juga rumusnya. Oke, balik lagi ke yang tengah lagi tadi. Ya, yang tengah. Oke. Atau bisa juga home ya. Ya, oke. Kita ke kompetensi. Capaian kompetensi. Bisa diklik. Nah, di kompetensi ini ada 3. Ada kompetensi inti, terus bisa di atas. Selanjutnya, ya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Setelah itu, selanjutnya lagi ada indikator. Nah, oke. Bisa balik lagi ke menu utama. Bisa klik yang home juga, ya. Nah, kita bisa ke informasi media atau di evaluasi pelajaran. Oke. Ya, evaluasi boleh. Kita evaluasi dulu. Pada bagian Anda akan Nah, ini adalah evaluasi. Jadi ini ada latihan mandiri yang bisa dikerjain individu atau juga bisa kelompok. Ini bisa diklik dulu namanya. kemudian dimulai. Namanya tadi Adi. Terus bisa klik mulai. Nah, total soal dievaluasi ini ada 10 soal kurang lebih. Nah, kayak gini tampilan soalnya. Ada soal pertama, terus tinggal diisi, diklik aja, terus habis itu lanjut ke samping, ya, terus bisa diklik, lanjut aja terus. Ya, kita klik asal aja ya. Atau kita balik lagi ke home. Kita lihat ke menu icon yang paling terakhir ya. Balik ke home yang tengah. Iya, balik. Iya, oke. Kurang lebih itu nanti ada 10 soal. Terus nanti paling akhir itu bisa ngelihat hasilnya. Nah, terakhir itu adalah informasi media. Bisa diklik informasi media. Pada bagian Oke, nah untuk informasi media itu ada 3. Ada petunjuk tombol, ada pembuat media, dan daftar pustaka. Bisa klik di pembuat media. media pembelajaran. Klik.
Nah, oke. Ini daftar pustaka. Jadi daftar pustaka dari media ini ada 4. Seperti itu. Balik lagi ke home. Nah, untuk ini adalah petunjuk tombol. Balik lagi ke home aja. Nah, ini juga petunjuk tombol yang lain. Tombol-tombol yang digunakan di media ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini medianya. Terus kalau misalnya mau balik lagi ke menu awal, bisa tekan yang bulat merah. Nah, terus kamu yakin ingin keluar, tinggal tekan ya. Oke, sekian.